Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dua garis. Ingat bahwa dua garis dikatakan saling sejajar apabila garis tersebut terletak pada bidang yang sama. Maksudnya adalah dua garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan tidak berpotongan. Nah, berikut adalah contoh dua garis sejajar, yaitu garis M dan garis N. Dikatakan sejajar karena mereka terletak pada bidang yang sama dan tidak berpotongan. Meskipun kedua garis ini diperpanjang sejauh mungkin juga tidak akan berpotongan. Nah, selanjutnya kita akan melihat jika terdapat dua garis sejajar dan dipotong oleh suatu garis lain, yaitu misalnya di sini garis sejajarnya itu garis M dan N, lalu dipotong oleh suatu garis yaitu garis L ini, sehingga akibatnya terdapat banyak sudut, yaitu ada di sini kita namakan dulu yang di atas adalah sudut A, yang di bawah adalah sudut B, yang dimana sudut A terbagi atas 4 sudut, yaitu di sini sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, kemudian sudut B itu dari sudut 5, sudut 6, sudut 7, dan sudut 8. Nah, sekarang akibat dari dipotongnya suatu garis transversal tersebut, kita dapat mengelompokkan ada dua kategori sudut, yang mana ada istilah sudut dalam dan juga sudut luar. Nah, di sini sudut dalam itu ini ada di sini. Ini yaitu sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Dan sisanya adalah sudut luar, yaitu sudut 1, 2, dan 7, 8. Sini ya, seperti ini. Kemudian, dari sudut-sudut itu, kita dapat menentukan hubungan di antaranya bagaimana. Hubungan antar sudut-sudut itu bagaimana. Nah, di sini ada yang pertama namanya sudut sehadap. Ini ya, di sini sudut sehadap. Di mana kalau kita lihat dari gambar di samping yang ini, itu sudut 1 misalkan, itu dia sehadap dengan sudut 5. Kenapa? Karena kedua sudut ini menghadap arah yang sama. Akibatnya apa? Akibatnya sudut yang sehadap itu mempunyai besar sudut yang sama. Maka dapat kita tuliskan, yaitu sudut 1 sama dengan sudut ini ya, sudut 1 sama dengan sudut 5. Selanjutnya, sudut-sudut lain yang saling sehadap itu ada sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Ini ya, kalau kita lihat di sini kan ini sudut 2. Ini sudut 2 dengan sudut 6, dia sehadap karena menghadap arah yang sama. Maka akibatnya kedua sudut tersebut sama besar, yaitu dapat dituliskan sudut 2 sama dengan sudut 6. Selanjutnya, sudut 3 itu sehadap dengan sudut 7. Di sini ya, kalau kita lihat ini sudut 3 yang ini ya, yang ini, lalu sudut 7 di bawah, mereka menghadap arah yang sama, sehingga akibatnya besar sudut 3 itu sama dengan besar sudut 7. Dan sisanya sudut 4 sehadap dengan sudut 8, akibatnya sudut 4 sama dengan sudut 8. Nah, di sini saya tuliskan artinya sudut yang saling sehadap mempunyai besar sudut yang sama. Jadi ini harus diingat terus ya. Intinya dalam suatu perpotongan garis, dua garis sejajar yang dipotong oleh suatu transversal, garis-garis yang saling sehadap itu besar sudutnya sama besar. Selanjutnya ada namanya sudut dalam berseberangan. Sudut dalam tadi sudah saya sampaikan bahwa dua kategori sudut, yaitu sudut luar dan sudut dalam. Sudut dalam itu dari 3, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6. Nah, sekarang kita lihat sudut dalam berseberangan. Nah, ini ya. Maka di sini kalau sesuai dengan contoh ini ada sudut 3. Perhatikan sudut 3 ini dia berseberangan dengan sudut 5 ya, berseberangan yang dari kata nyebrang. Jadi ibaratnya garis ini, garis transversalnya ini adalah jalan, lalu dia nyebrang begitu ya, tapi menyilang. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya sudut yang saling berseberangan itu besar sudutnya sama, sehingga dapat ditulis ini sudut 3 sama dengan sudut 5.
Selanjutnya, sudut dalam berseberangan yang lain adalah sudut 4 ini itu berseberangan dengan sudut 6 gitu ya. Akibatnya sama, yaitu kedua sudut yang saling berseberangan besar sudutnya sama. Artinya sudut yang saling berseberangan itu sama besar ya. Jadi harus diingat definisi ini ya. Selanjutnya sebenarnya definisinya sama untuk yang sudut luar berseberangan, hanya saja beda posisi saja. Jadi definisi sama secara umum. Sudut luar berseberangan di sini contohnya ada sudut 1. Yang ini sudut 1 itu berseberangan dengan sudut 7. Sudut 7 di bawah sini. Nah, akibatnya besar sudut 1 itu sama dengan besar sudut 7. Lalu yang terakhir itu sudut 2 berseberangan dengan sudut 8, yang artinya besar sudut 2 itu sama dengan besar sudut 8. Selanjutnya ada istilah sudut bertolak belakang. Ini cukup umum ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari gambar, sudut satu ini bertolak belakang dengan sudut 3 ya. Ini akibatnya apa? Akibatnya semua sudut yang saling bertolak belakang besar sudutnya sama. Jadi besar sudut 1 itu sama dengan besar sudut 3. Kemudian sudut lainnya itu sudut 2 itu bertolak belakang dengan sudut 4. Akibatnya besar sudut 2 itu sama dengan besar sudut 4. Selanjutnya sudut 5 itu bertolak belakang dengan sudut 7. Akibatnya besar sudut 5 itu sama dengan besar sudut 7. Dan yang terakhir sudut 6 itu bertolak belakang dengan sudut 8. Akibatnya besar sudut 6 itu sama dengan besar sudut 8. Artinya sudut yang saling bertolak belakang itu mempunyai besar sudut yang sama. Jadi ini definisi harus diingat karena akan digunakan terus-menerus. Selanjutnya, hubungan antar sudut yang lainnya adalah sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak. Jadi ini cukup berbeda, jadi wajib dicermati dengan baik. Artinya, sudut sepihak, baik itu sudut dalam maupun sudut luar, itu artinya dua sudut yang ketika dijumlahkan, total sudutnya adalah 180 derajat. Jadi bukan yang seperti definisi-definisi sebelumnya yang mana ketika dia punya hubungan lalu besar sudutnya sama, tetapi kalau yang sepihak ini cukup berbeda dari yang lain, di mana ketika dua sudut yang sepihak dijumlahkan totalnya adalah 180. Nah, coba kita perhatikan dari gambar, di mana di sini kalau kita lihat sudut 4 dia itu sepihak dengan sudut 5. Maka sesuai dengan definisi, maka sudut 4 ini ketika dijumlahkan dengan sudut 5 totalnya adalah 180 derajat. Kemudian sudut dalam sepihak yang lain itu ada sudut 3 dengan sudut 6. Maka ketika kedua sudut ini dijumlahkan totalnya adalah 180 derajat. Dan cara yang sama untuk sudut luar sepihak ya. Definisinya sama, di mana hanya berbeda posisi sudut saja, yaitu di sini sudut 1 itu sepihak dengan sudut 8. Maka ketika kedua sudut ini dijumlahkan juga totalnya 180 derajat. Dan yang terakhir itu sudut 2 sepihak dengan sudut 7. Diperhatikan di gambar, sini sudut 2, sini sudut 7. Mereka sepihak dan ketika kedua sudut ini dijumlahkan totalnya adalah 180 derajat. Baik, demikian pembahasan materi tentang hubungan antar sudut. Silakan dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan ketika pembelajaran di kelas. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.